Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Zahbi. Baiklah teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam sehat-sehat selalu ya. Kali ini saya akan mencoba sharing lagi, yaitu berkisar tentang Microsoft Office. Untuk kali ini saya akan memberikan tutorial tentang Microsoft Excel. Adapun judulnya tutorial Microsoft Excel 2016 untuk pemula bagian 1. Microsoft Excel sudah kita ketahui merupakan software pengolah data yang sangat populer serta diakui kecanggihannya. Kemampuan dan kelengkapan fasilitas yang disediakan Excel sangat andal sehingga banyak dipakai pengguna komputer dari berbagai bidang profesi. Excel 2016 itu merupakan versi terbaru Excel yang termasuk dalam paket Microsoft Office 2016. Excel 2016 itu dia hadir dengan berbagai fitur tambahan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih mudah dan lebih canggih. Adapun langkah-langkah menjalankan Microsoft Excel, pertama kita bisa klik 2 kali di icon yang ada di desktop ini. Contohnya kita klik 2 kali, ya dia langsung masuk ke Excel. Kita klik blank workbook, ya seperti ini tampilan dari Microsoft Excel. Langkah kedua, kita klik 1 kali yang ada di menu text bar di bawah. Kita klik aja 1 kali, ya kita seperti ini. Adapun langkah ketiga, kita jalankan langsung dan kita klik 2 kali di file Excel. Nah di sini ada yang file Excel. Nah di sini kita klik 2 kali, ya dia langsung masuk ke file Excel. Seperti itu langkah-langkahnya. Sekarang kita coba jalankan Microsoft Excel, ya di sini kita pilih blank. Seperti inilah bentuk tampilan dari interface dari Microsoft Excel. Yang tanda plus ini disebut dengan kursor, sedangkan yang ini disebut dengan sel. Yang A, B, C, D, E, F ini disebut dengan kolom, sedangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya itu disebut dengan baris atau row. Pertemuan baris dan kolom itu disebut dengan sel. Ya, yang ini yang disebut dengan sel. Di sini kita di tampilan ini kita berada disebut dengan sheet atau lembar kerja. Di Excel 2016 ini dia defaultnya atau bawaan dari pabriknya itu cuma ada 1 sheet, ya, cuma ada 1 lembar kerja. Kalau di Excel 2007 dia ada 3 ya. Untuk menambah lembar kerja kita klik aja tanda plus ini, ya sheet 2, sheet 3, sheet 4, ya seperti itu. Untuk merubah nama sheetnya kita klik di sini, klik kanan rename. Nah misalkan kita rubah menjadi latih 1. Nah seperti itu. Untuk menghapus dari sheet ini kita klik kanan. Misalkan sheet 4 ini mau kita hapus, kita klik kanan, kita delete, ya seperti itu. Itu untuk merubah, menambah sheet dan menghapus sheet. Kita lihat di sini di arah bawah pojok kanan bawah ini ada
bentuk tampilan layar. Di sini dia 100%. Kalau mau kita besarkan lagi, bisa kita klik plus. Ya, misalkan kita agak susah dengan tampilannya yang kecil, bisa kita besarkan. Kita kecilkan lagi, ya. Kalau di sini normalnya 100. Standar dari bawaan defaultnya adalah normal, ya, bentuk normal, view normal. Di sini ada juga untuk view page layout. Kita klik, nah seperti ini bentuk tampilannya. Ada satu lagi bentuk page break preview. Nah seperti ini ya, standarnya kita pakai yang normal ya. Nah seperti ini tampilan normal. Di sini kalau kita lihat, kalau kita kecilkan, ini kita besarkan, kalau kita kecilkan, nah di sini ada batas-batas, ya, batas pembatas dari lembar kerja kita. Ini dia bentuk kita lebih enak, tampilannya kita besarkan sedikit ya, seperti ini. Ini dia di dalam Excel ini bentuk tampilannya hampir sama dengan Microsoft Word, tapi Microsoft Word itu merupakan program pengolah kata. Artinya untuk bikin surat, bikin skripsi, bikin laporan itu kita menggunakan Microsoft Word. Sedangkan di Excel ini disebut aplikasi spreadsheet atau lembar kerja otomatis. Contohnya kita akan melakukan penjumlahan perhitungan sederhana. Nah, di sini kita gunakan pakai sama dengan, nah, misalkan kita mau menjumlahkan 250 ditambah 125. Nah, seperti itu kita enter saja. Nah, dia langsung hasilnya 375 ya. Di Excel ini dia lebih utama dalam pengolahan data atau perhitungan untuk menghitung gaji, menghitung jumlah karyawan, menghitung misalkan dalam perhitungan matematika mencari rata-rata, mencari nilai maksimum, nilai minimum dan lain-lain. Baiklah, untuk pertemuan pertama ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan kedua. Jangan lupa di komen kalau ada yang ingin ditanyakan, like, share, subscribe, dan loncengnya diaktifkan biar bisa mengikuti terus perkembangan dari channel Zahbi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.